Ya, kita sudah memiliki aplikasi REST API yang kita bangun dengan Spring Boot Framework. Selanjutnya sudah siap kita deploy ke server, ya, live di production misalnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memonitor REST API kita. Apakah REST API kita itu sehat, ya, dalam kondisi sehat, artinya siap menerima request-request dari klien misalnya. Nah, untuk melakukan hal ini di Spring Boot itu ada library yang namanya Actuator. Nah, pada video kita kali ini, mari kita bahas bagaimana implementasi dan setup Actuator di dalam project Spring Boot kita. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, untuk kebutuhan ini kita harus mengenable Spring Boot Actuator di dalam project Spring Boot kita tentunya. Nah, Spring Boot Actuator ini nantinya akan mengekspos semacam statistik-statistik atau data-data terkait dengan aplikasi kita yang sedang running atau aplikasi Spring Boot kita yang sedang running. Ya, misalnya status service-nya up atau down misalnya, kemudian bagaimana penggunaan memori, thread, session, dan lain-lain. Nah, itu semua bisa dengan mudah kita enable, ya, hanya dengan menambahkan dependensi ini. Oke, nah teman-teman kalau ingin lihat dokumentasi tentang Spring Boot Actuator, ya, atau Actuator itu sendiri, bisa masuk ke dokumentasi dari Spring Boot, ya, di URL ini, dan teman-teman cari di bagian Spring Boot Actuator. Di sana sebenarnya udah cukup komprehensif, ya, dan lengkap banget, ya, bagaimana kita mengaktifkan fitur Actuator ini di dalam project Spring Boot kita. Oke, jadi saya sarankan teman-teman kalau ada waktu ya silakan dibaca-baca juga di sini. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba bagaimana menggunakan atau mengaktifkan Actuator ini di dalam project Spring Boot kita. Oke, kita mulai saja. Nah, saya sudah membuka IDE VS Code saya di sini, dan ya kita mulai aja dengan project yang sederhana. Project Spring yang sederhana aja. Misalnya di sini saya mau create sebuah project sederhana baru. Kita pakai Spring Boot versi yang terbaru 25, kemudian Java, kemudian di sini saya pakai grup ID-nya kelas coding. Misalnya di sini saya beri nama demo demo Actuator, ya. Kemudian package-nya jar, dan versi Java-nya aja versi 8, dan saya hanya akan menggunakan web di sini. Pilih yang Spring Web dan DevTools, ya, supaya nanti kita nggak perlu restart servernya kalau kita lakukan perubahan. Ya, dua itu aja, kita nggak akan buat aplikasi yang kompleks, nanti mungkin kita hanya akan buat mungkin 2 endpoint gitu ya, untuk simulasi aja. Oke. Kemudian kalau sudah kita tentukan mau disimpan di mana, sebentar, ada sedikit lambat loadingnya. Oke, saya taruh di sini, kemudian saya generate into this folder. Oke. Oke, dan selanjutnya kita buka. Oke. Dan yang ini boleh saya tutup. Oke, dan ini dia source code-nya atau project yang barusan kita create. Oke, saya atur dulu tata letaknya supaya mudah kita lihat sama-sama. Baik, ini kurang lebih project yang barusan kita create di VS Code, dan ini adalah POM XML-nya. Kita review lagi, ya. Jadi tadi saya cuma menambahkan dependensi untuk web, nanti kita buat simple API gitu ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, dan ini untuk DevTools-nya supaya kita nggak perlu restart. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu dulu yang akan kita tambahkan. Selanjutnya kita langsung buat aja sampel sampel API-nya, ya, di sini. Sorry. Oke, sebentar kita cek dulu package-nya. Oke, biasanya ini terlalu panjang ya kayak gini. Nah, ini saya pindahin dulu di sini biar package-nya lebih baik. Oke, dan yang ini saya remove aja. Mana nih? Iya, delete. Saya remove aja. Oke. Dan saya sesuaikan package-nya. Oke.
Ya, kira-kira seperti itu setupnya. Dan oke, kita bisa mulai. Saya buat sebuah folder aja di sini untuk membuat controllers. Oke, saya taruh di sini. Kemudian kita buat satu kelas saja ya. Misalnya saya beri nama myController.java. Ingat, ini hanya untuk sampel aja. Misalnya di sini kita kasih REST controller ya. Ini apa namanya? REST API sederhana aja gitu ya. Kemudian jangan lupa ditambahkan juga apa namanya request mapping. Request mapping ya. Misalnya endpoint-nya adalah API seperti ini. Oke. Sebentar, ini kenapa nih? Auto completion-nya kenapa nggak jalan ya? Sebentar. Oke, itu baru keluar. Lama banget loadingnya. Oke. Ya, jangan lupa ditambahkan dependensi apa namanya importnya. Nah, selanjutnya saya mau buat dua endpoint sederhana aja di sini. Misalnya yang pertama itu sederhana aja ya, string misalnya my first endpoint. Oke, ini dia langsung return aja sebuah string, this is my first endpoint. Oke. Kemudian ini kita kasih get mapping seperti biasa. Di dalamnya kita kasih path tambahan untuk endpoint ini misalnya first. Oke. Dan kita buat yang kedua, jadi saya buat ada dua endpoint gitu ya. Second. Nah, ini my second endpoint. Ya. Ya, tentunya teman-teman boleh saja menggunakan project Spring Boot yang sudah pernah kita buat di playlist kita atau di playlist yang membahas tentang Spring Boot. Teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi ya. Nah, untuk menyederhanakan demo kita ya, saya buat aja project baru lagi dengan kurang lebih ada dua endpoint seperti ini. Nah, ini yang akan kita coba build nantinya dan ini akan kita monitor menggunakan aktuator gitu ya. Baik, ini udah ada dua endpoint, kemudian saya coba apa namanya run ya. Saya coba run dulu. Sebentar, ini saya perlu npm spring boot .2 run. Oke, kita coba run terlebih dahulu. Kemudian harusnya kalau saya coba buka di browser, harusnya udah bisa kita lihat outputnya di sini. Oke, di sini saya coba localhost 8080 API first. Kita coba. Nah, ini saya dapat first endpoint dan yang second endpoint. Oke. Nah, ini anggap aja adalah sebuah REST API kita yang sudah selesai gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan monitoring atau apa namanya istilahnya itu ya tadi memantau apakah service kita ini nyala atau tidak, up atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dokumentasi tadi, kita hanya perlu menambahkan dependensi ini. Ya, ini bisa kita copy paste dan tambahkan ke dalam file POM XML-nya. Ya, tambahkan ke dalam file POM XML ini. Oke. Atau kita bisa juga kalau kita di sini saya bisa tambahkan pakai wizard-nya itu ya. Di sini saya tinggal kasih ini add starter. Oke, mana tadi? Oke, yang ini add starter, kemudian kita pilih misalnya actuator. Nah, ini dia Spring Boot Actuator. Saya klik, kemudian saya enter dan proceed. Dan harusnya di sini udah ditambahkan dependensi baru yaitu Spring Boot Actuator. Oke. Dan harusnya udah aktif ya, teman-teman. Ini saya coba save. Oke, kemudian ini saya always, kemudian ya harusnya dia sudah lakukan proses reload, dan kalau saya buka lagi browsernya, ya, begitu kita tambahkan ya, kita lihat dulu dokumentasinya. Setelah kita tambahkan, nanti secara otomatis dia akan menambahkan endpoint. Ya, endpointnya itu adalah defaultnya yang ini ya, actuator, ada slash actuator. Ya, kita coba aja di sini. Berarti localhost actuator.
Sebentar, ini udah, oh sorry, dia belum ke reload ya. Sebentar, saya coba dulu. Mau nggak dia reload? Nah, ini dia baru reload. Oke, kita coba buka lagi browsernya. Actuator. Ups, apa yang terjadi? Sebentar, ini saya coba masuk ke sini, harusnya bisa langsung kita akses ya, actuator health gitu. Oh, bentar, kenapa ini? API second jalan ya. Kenapa? Oh, I see. Sebentar, ini saya coba stop dulu ya. Ini karena ada, nah kita nambah, ini tadi ya, nambah dependensi ya. Jadi saya coba stop dulu, saya coba nvn clean install. Dan saya running lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kemudian saya coba running lagi. Ya. Oke, dan saya coba sekarang actuator. Ya, sekarang kita bisa lihat ya teman-teman. Ya, tadi kenapa saya perlu restart lagi ya, karena memang tadi kita menambahkan dependensi baru ya, jadi perlu di packaging lagi aplikasinya dan di start lagi. Kalau cuman perubahan pada source code ya, harusnya dengan library DevTools tadi itu udah bisa auto reload ya. Nah, tapi karena ada tambahan dependensi actuator tadi, jadi perlu saya stop dulu dan saya reload lagi. Dan teman-teman bisa lihat di sini, otomatis dia langsung punya endpoint ini seperti yang ada di dokumentasinya. Nah, kalau saya tambahkan actuator health, oke, nah dia kasih status up gitu ya, dia kasih status up. Oke, nah kalau kita cek di dokumentasinya ya, sebenarnya by default itu endpoint-endpointnya dia itu ada banyak sebenarnya di sini ya, endpoint-endpoint dia itu ada banyak. Cuman secara default informasi-informasi atau endpoint tadi itu tidak aktif ya, jadi tidak semuanya aktif, jadi perlu kita aktifkan. Oke, ada di sini petunjuknya, teman-teman bisa baca sendiri nantinya. Nah, ini misalnya kalau kita ingin aktifkan, tinggal kita tambahkan konfigurasi ini di file properties-nya ya. Misalnya kita ambil manajemen endpoints web exposure include bintang ini, maksudnya artinya kita ingin menambahkan atau mengaktifkan semua endpoint-nya ya. Jadi ini saya coba copy. Ya, ini saya mau ambil dulu. Kemudian saya buka file properties-nya ya. Ini dia. Kita coba aktifkan. Nah, di sini sebenarnya saya bisa pilih ya, misalnya cuman health atau misalnya tadi ada info atau endpoint-endpoint yang lain yang ada di dokumentasinya tadi. Ya, yang ada di sini tadi. Nah, ya kita bisa pilih ya. Tapi kalau kita ingin aktifkan semua ya, ini tinggal kita ganti bintang aja seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini saya save. Oke, nah ini dia reload dan harusnya sekarang informasinya itu jadi jauh lebih lengkap ya. Kita coba. Oke, ini saya masukkan ke sini. Kita pilih di actuator lagi dan lihat, teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang endpoint-endpointnya udah jauh lebih lengkap. Nah, kita bisa lihat misalnya di sini ada matrix, kita cek dan kita bisa lihat informasinya. Kemudian ada endpoint yang lain, misalnya apalagi ya, di sini mungkin ada environment, ya kita bisa lihat. Kemudian informasi-informasi yang lain lagi bisa kita lihat di sini. Tadi health, ini status up, kemudian ada info. Nah, info ini masih kosong, nanti kita lihat bagaimana caranya kita tambahkan informasi di dalam sini ya. Oke, nah intinya tadi, kalau kita ingin aktifkan endpoint-endpoint yang lain, kita bisa tambahkan konfigurasi ini di application properties. Oke, nah sekarang saya mau coba tambahkan beberapa konfigurasi
lain di dalam file properties ini ya. Misalnya saya mau tambahkan health-nya itu lebih detail ya. Jadi kalau kita lihat tadi di di endpoint health, mana tadi ya health yang ini. Nah, ini cuma ada up gitu ya. Nah, kalau pengen lengkap, kita bisa tambahkan di sini ada namanya properties management juga endpoint. Ini endpoint, jangan sampai keliru ya. Ada endpoints, yang ini endpoint tanpa S-nya. Kemudian health ya, health. Kemudian di sini show detail. Nah, show details itu kita kasih always. Oke, jadi lebih detail gitulah istilahnya. Oke, saya coba save dan kita lihat sekarang perubahannya. Nah, sekarang health-nya ini kalau saya refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Ya, di sini bahkan ada details tentang hard disk ya di sini, disknya, disk space-nya. Kita bisa lihat di sini. Dan sebenarnya kalau misalnya kita juga punya konfigurasi koneksi ke database misalnya di dalam aplikasi kita atau ada konfigurasi-konfigurasi yang lainnya itu bisa kita tambahkan di dalam sini ya dan ditampilkan di dalam sini. Oke, atau kita bisa juga buat custom custom check gitu ya. Jadi kita bisa membuat misalnya kelas untuk mengecek sebuah service tertentu, misalnya service yang terkait dengan koneksi ke database misalnya. Kita buat kemudian nanti ditampilkan di sini statusnya. Nah, itu bisa kita buat. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi saya bisa tampilkan health-nya lebih lengkap dengan menambahkan konfigurasi ini di application properties. Oke, nah kemudian yang lain mungkin yang cukup penting misalnya info ya. Di bagian info, kalau kita lihat kan itu kosong ya di sini tadi. Sebentar, saya tampilkan lagi info. Ya, kosong seperti ini. Nah, itu sebenarnya bisa kita isi di sini dengan menambahkan informasi-informasi tambahan di sini. Misalnya info app titik name, ya nama aplikasi kita apa? Misalnya demo aktuator. Oke, kemudian info app titik description misalnya. Ini hanya demo aktuator misalnya ya, dan kemudian di sini misalnya info titik app version. Nah, misalnya saya kasih 1.0.0 misalnya. Oke, saya coba save dan kita coba lihat di info ini apakah bisa lebih lengkap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang kita bisa dapatkan keterangan tentang aplikasi kita itu apa, ada di sini. Jadi dengan menambahkan properties ini di dalam file atau konfigurasi ini di dalam file application properties. Oke, simple ya. Jadi cuman kita tambahkan seperti itu, kita udah bisa melihat informasi-informasi lainnya di sini. Nah, kemudian yang lainnya juga adalah sebenarnya kita bisa mengakses informasi atau memonitor aplikasi kita ini menggunakan JMX ya, JMX. Jadi kalau kita sudah memiliki SDK di dalam sistem komputer kita, ya di komputer kita maksud saya, harusnya kita udah punya JMX juga aktif gitu ya. Jadi tinggal kita buka aja dan harusnya kita bisa memonitor aplikasi kita dari sana juga ya. Kita coba aja, saya buka terminal sebentar. Mana terminal saya? Oke, yang ini. Biasanya saya untuk menampilkan dashboardnya JMX itu atau JConsole maksud saya, kita bisa running aja JConsole di sini. JConsole. Nah, ini harusnya udah ada ya kalau kita install JDK di komputer kita, harusnya itu udah ada JConsole juga. Dan JConsole itu semacam aplikasi desktop gitu ya. Nah, ini dia udah running di tempat saya. Sebentar. Ya, ini dia lagi running. Nah, ini dia. Jadi saya running aja tadi JConsole di terminal. Kalau kita sudah setting JDK kita dengan lengkap, ya harusnya ini bisa kita tampilkan seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa cari aplikasi kita yang jalan tadi. Mana ya? Harusnya ada demo
Nah, ini dia, demo aktuator. Oke. Nah, ini tinggal kita connect aja. Oke, dan ini dia apa ya, kasih warning ya, karena ini bukan SSL, tidak secure, jadi kita pilih aja insecure connection. Nggak apa-apa. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini sekarang aplikasi kita yang lagi running tadi itu bisa kita monitor melalui JConsole di sini. Ya, di sini kita bisa lihat penggunaan memorinya, ya, thread-nya yang kebentuk, ya, CPU usage itu kita bisa pantau di sini. Nah, ini memori lebih spesifik, kita bisa pilih di sini. Oke, penggunaan memori kita, thread-nya, ya, kelas-kelas yang ke-generate di sini kita bisa lihat, ya. Kemudian ya informasi-informasi lain juga kita bisa lihat di sini secara lengkap. Oke. Nah, artinya apa? Sebenarnya dengan aktuator tadi kita aktifkan, ya kita bisa memantau aplikasi kita tadi baik melalui endpoint dari REST API-nya aktuator tadi atau langsung dari JMX Console di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, mungkin kalau aplikasinya running, kalau ini kita bisa running dari server sih nggak masalah ya. Oke, seperti ini. Tapi biasanya kan kita nggak bisa mengakses server kita langsung seperti yang tadi ya. Jadi kita nggak bisa running JMX Console ini langsung di server gitu ya. Jadi ini mungkin opsi yang boleh dibilang kalau aplikasi kita udah running di server ini mungkin opsi yang sulit untuk kita jalankan. Tetapi dimungkinkan ya, tetapi dimungkinkan. Oke. Baik, ini saya stop aja dulu. Paling nggak kita udah tahu sekarang bahwa dengan aktuator kita bisa memonitor aplikasi kita juga menggunakan JMX Console. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menambahkan apa ya, custom apa namanya, custom monitoring gitulah istilahnya ya. Jadi kalau tadi kan misalnya di browser kita tadi kita sudah punya informasi misalnya yang health tadi ya. Nah, kita udah punya informasi-informasi ini. Nah, misalnya saya ingin menambahkan informasi lain di sini bagaimana caranya? Ya, atau custom monitoring lah istilahnya. Nah, kita akan coba sekarang bagaimana caranya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan, saya tambahkan aja sebuah package lah di sini. Saya beri nama monitoring atau monitoring lah ya, monitoring. Oke. Kemudian misalnya kita buat apa ya? Anggap aja saya punya sebuah kelas monitoring untuk memonitor sebuah service tertentu, misalnya database-nya ya. Saya beri nama aja database service gitu ya, .java. Oke, database service.java ini nantinya adalah sebuah kelas atau komponen yang bertugas untuk memonitor misalnya database kita ya, apa namanya, koneksi ke database maksudnya ya. Jadi untuk mengecek apakah database kita itu sehat atau tidak gitu ya. Nah, kita tentunya di sini saya nggak akan mensimulasikan kita akan connect ke database secara langsung, nggak ya. Tapi cuman sekedar ide aja atau contoh aja supaya teman-teman punya gambaran bahwa oke, seperti ini membuat custom monitoring. Gitu ya. Nah, yang pertama di sini yang kita buat sebuah kelas, dia wajib implement ya, implements namanya interface health indicator. Nah, ini dia health indicator dan kita harus override atau mengimplementasikan sebentar. Kita harus mengimplementasikan fungsi health ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini, dia akan return object health di sini ya. Nanti object health ini kita bisa tambahkan apa namanya, informasi-informasi apa yang ingin kita tampilkan nantinya di aktuatornya tadi. Oke, nah anggap aja kita buat sebuah function di sini, misalnya public boolean is database apa namanya, is database health misalnya good mungkin. Oke. Nah, di sini tentunya ya logik kita untuk mengecek apakah database-nya sehat gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kalau dia sehat misalnya dia akan return true. Kalau dia nggak sehat, return-nya
false gitu ya. Nah, kita sekali lagi saya nggak akan implement ini secara lengkap, tetapi setidaknya teman-teman punya ide sekarang di sini ya, harusnya berisi logic untuk mengecek kesehatan database kita lah istilahnya. Atau ya terserah service apapun yang bisa kita cek, bisa kita implement di sini logiknya. Oke? Dan kemudian ya di sini tinggal kita cek kondisi is database health ini. Misalnya di sini saya kasih if is database health is good ya, atau dia sehat. Kalau dia sehat, maka saya langsung aja return health. Nah, ini dia health titik up. Nah, up, kemudian kita kasih keterangan misalnya with detail. Nah, perhatikan di sini ada dua with detail ya, with detail dengan string key object ya, kemudian ada dengan object map di sini. Jadi saya bisa mereturn informasi dalam bentuk string key value ini, key value atau map. Terserah kita mau pakai yang mana. Nah, saya pakai yang simple aja dulu. Misalnya kita beri nama di sini key-nya misalnya database service. Oke. Kemudian value-nya itu service is running. Oke, kemudian ya kita build. That's it. Oke, sorry, ini typo. Nah, jadi kita cek kalau misalnya dia itu database-nya health itu true ya, sehat, maka kita return health up. Oke. Kemudian detailnya ini ya, database service is running, kemudian kita build. Ya, kita build ini supaya dia create object health-nya. Nah, selain itu ya kita kasih else ya. Atau jangan nggak usah else di sini ya, kita return aja yang ini, kita balik gitu, returnnya itu down misalnya ya, returnnya down, kemudian database service is service is not available, misalnya seperti ini. Oke. Oops, sorry, ini dia auto fix. Sebentar, biar mudah kita baca, saya enter di bawah seperti ini ya. Oke. Ya, sorry. Ya, seperti ini. Dan supaya bisa di-load sama si Spring, ya, ini jangan lupa kita kasih komponen. Ya, jangan lupa diimport, dan kalau sudah saya coba save. Oke, dan saya coba lagi buka endpoint-nya tadi, yang ini, health-nya. Kita coba refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, database service status up. Ya, database service is running. Oke, nah kita bisa buat berapapun komponen-komponen untuk mengecek kesehatan service-service kita lainnya gitu ya. Tergantung kebutuhan tentunya, tergantung kebutuhan. Oke, nah kita bisa simulasi misalnya di sini saya mau coba buat lagi yang lain mungkin saya beri nama aja order service.java. Oke, kita buat aja yang lain ya, kurang lebih sama ya, ini kita implement dan ini saya copy aja ke bawah. Oke, ini saya implement, saya copy ke bawah. Oke, seperti ini. Jangan lupa diimport. Namanya saya ganti, ini bukan database health, misalnya is order service health good gitu ya. Kita ganti aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini misalnya saya ganti keterangannya jadi order service, kemudian order service. Oke, dan saya save dan kita coba lihat lagi sekarang outputnya di sini. Harusnya udah ada ketambahan service yang satunya lagi. Oh, sorry. Oh, sebentar. Ini belum saya kasih komponen. Iya. Kalau enggak, dia nggak akan di-load sama si Spring ya. Baik, kita tambahkan komponen, kemudian kita coba reload. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ini database service, ini order service, sama-sama up gitu ya, sama-sama up. Nah, saya bisa simulasikan misalnya kalau dia down gimana. Misalnya di sini saya buat private start
boolean status sama dengan false atau true ya. Oke, kemudian di sini kita return status sama dengan bukan status. Nah, ini artinya kalau dia lagi true, dia di return jadi false. Kalau dia lagi false, dia di return jadi true gitu ya. Jadi setiap kali kita refresh nanti statusnya itu true berubah jadi false, false berubah jadi true gitu. Saya coba save, kemudian kita coba cek. Ya, itu cuma simulasi ya. Jadi karena bisa saja kan ada service kita yang kadang-kadang up, kadang-kadang down juga ya. Nah, ini untuk simulasikan, contoh ini untuk mensimulasi hal itu. Oke, ini saya coba refresh. Oke, ini order service down. Kalau saya refresh lagi, order service up. Saya refresh lagi, pasti down. Ya, ini karena kondisi yang ini tadi, ya. Karena return-nya ini tadi. Jadi, selalu yang di return itu adalah kebalikannya. Oke? Nah, ini cuma contoh aja. Jadi, itu bagaimana caranya kita menambahkan monitoring yang lainnya atau health check yang lainnya lah, custom health check. Dan di sini sekali lagi kita bisa melakukan logic apa saja di sini, mengecek apa saja bisa kita lakukan di sini. Ya contohnya misalnya tadi mengecek database misalnya atau mengecek hal-hal yang lain terkait dengan service kita atau REST API kita, ya. Tergantung kita mau implementasi seperti apa logiknya di sini. Oke? Baik, nah kemudian yang berikutnya adalah kita sudah punya endpoint-endpointnya di sini misalnya ya. Kalau teman-teman lihat di sini tadi bahkan endpointnya ada banyak banget di sini. Dan data yang di-return dari si aktuator itu dalam bentuk JSON seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya bisa saja kalau kita bayangkan bisa saja saya buat sebuah front end untuk memparsing JSON ini supaya informasi atau data yang disajikan itu bisa lebih mudah kita baca. Jadi kayak dashboard gitu ya. Kita buat dalam bentuk dashboard, entah itu menggunakan grafik gitu ya. Ada dalam bentuk tabel dan lain-lain. Intinya adalah supaya data-data yang ditampilkan di sini bukan berbentuk JSON seperti ini karena ini susah untuk kita baca gitu kan ya. Nah, bisa saja kita buat seperti itu. Teman-teman bisa saja buat pakai library front end misalnya React, Angular dan lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya sudah ada yang membuatnya gitu ya. Jadi kita bisa gunakan aja yang sudah ada, yaitu namanya ini saya udah buka Spring Boot Admin ya. Spring Boot Admin kalau saya scroll ke bawah, nah kurang lebih tampilannya itu ya kayak gini gitu. Jadi REST API kita bisa kita attach ke dalam Spring Boot Admin ini dan informasi-informasi atau metrik-metrik yang diekspos oleh si aktuator tadi itu bisa disajikan oleh dashboard ini atau si aplikasi Spring Boot Admin ini. Nanti kita bisa lihat secara visual seperti ini. Ya, kurang lebih sama kayak di JConsole tadi ya. Jadi secara visual tadi di JConsole kebetulan aplikasi desktop. Nah, kalau ini sekarang aplikasi web. Oke, jadi prinsipnya sederhana. Dia cuma baca aja metrik-metrik dari aktuator tadi terus ditampilkan secara visual. Oke, dan ini cara menggunakannya juga sangat simple. Kalau kita baca di dokumentasinya ya, teman-teman bisa cek di ini quick guide ini. Nah, ini dia linknya. Caranya ya kita cuma perlu membuat sebuah project Spring Boot lagi gitu ya. Mana ya? Nah, dari sini. Oke. Kita tambahkan dependensinya yang ini, kemudian lakukan sedikit konfigurasi di sini. Kemudian that's it, ya. Selanjutnya kliennya atau aplikasi kita yang tadi barusan kita utak-atik tadi. Nah, itu cuma perlu kita tambahkan dependensi untuk kliennya, ya, klien dari admin tadi. Ya, Spring Boot Admin Starter Client yang ini. Dan kalau misalnya REST API kita itu sudah punya security dan lain-lain ya tentunya harusnya ada starter security dan nanti harus kita setting juga security-nya supaya Spring Boot Admin tadi itu bisa mengakses endpoint kita tadi atau metrik-metrik dari aktuator kita tadi. Ya, tapi oke lah kita nggak akan bahas sampai ke security-nya ya terlalu kompleks. Jadi kita bahas dulu bagaimana sih integrasi Spring Boot Admin tadi supaya bisa menampilkan metrik-metrik dari aktuator kita secara visual. Oke?
Nah, untuk kebutuhan itu, saya akan membuat sebuah project baru lagi. Oke, saya akan buat, ini saya stop dulu. Oke, kemudian mari kita buat project baru lagi. Saya buat aja create Maven project, seperti biasa, ini kita pilih Java, kemudian di sini misalnya sama, kelas coding, kemudian demo, apa ya, apa tadi namanya, sebentar, saya lupa namanya tadi apa, Spring Boot admin gitu ya, kita buat aja Spring Boot admin, oke, kemudian jar, versinya Java 8, yang kita butuhin itu web aja sebenarnya harusnya, sebentar, iya harusnya cuman web, mana ya, ini dia, oke, dan ya, that's it. Kemudian kita tambahkan, kita tentukan mau disimpan di mana gitu ya. Saya taruh di sini aja. Oke, dan saya open. Oke, kurang lebih itu dia projectnya yang sudah kita, apa namanya, yang sudah kita barusan buat. Oke. Dan selanjutnya kita perlu menambahkan tadi dependensi yang apa namanya yang lain sesuai dengan dokumentasi yang ada di apa namanya yang ada di websitenya tadi ya. Mana ya? Sebentar saya buka. Oke, yang ini dia. Nah, dia katakan di sini yang dia butuhin itu kan cuman ini tadi ya, web dan starter Spring Boot admin starter server. Nah, ini kita copy paste aja. Kalau nggak salah versinya udah ada yang lebih baru ya. Sebentar, kita pakai aja itu. Kalau nggak salah 241. Itu bisa kita gunakan juga. Oke, mana tadi? Sampai nggak kelihatan nih. Sebentar, mana tadi? Bukan itu. Sebentar, mana ya? Java Spring Boot. Oh, ini. Nah, ini dia. Oke, ini saya close. Kemudian, nah di POM-nya, tadi dia katakan kita butuh yang ini, plus yang tadi saya baru copy paste dari websitenya. Ini saya ganti yang 41 ya, harusnya udah ada yang lebih baru. Ini yang terakhir saya pernah pakai itu 241. Jadi saya upgrade aja ke 241. Oke. Nah, itu yang pertama, jadi kita tambahkan aja dulu dependensinya, ya. Tambahkan Spring Boot Admin Starter Web. Ya, sekali lagi ini saya cuma copy paste dari websitenya, dokumentasi di websitenya ini. Oke, kemudian dia bilang di sini kita bisa enable konfigurasi ini, ya, enable konfigurasi untuk apa namanya? Untuk mengaktifkan admin servernya atau Spring Boot admin servernya. Nah, kita bisa sebenarnya di sini kalau kita lihat bisa dengan mudah kita tambahkan mana ya. Oke, ini dia, saya buka dulu. Oke, dari sini saya buka aja di mana? Ya, yang ini. Oke. Kemudian di sini sebenarnya kalau kita lihat dokumentasinya di sini dia minta kita tambahkan 3 konfigurasi ini, tapi kalau kita lihat di sini konfigurasi dan enable auto konfigurasi itu sebenarnya sudah diwakili oleh apa namanya, sudah diwakili oleh anotasi Spring Boot application. Jadi saya sebenarnya bisa saja cuman pakai yang ini ya. Kita copy paste saja yang enable admin server. Jadi yang dua ini nggak perlu ya. Udah diwakili oleh Spring Boot application. Jadi itu yang kita tambahkan. Oke, kemudian harusnya sih kalau kita baca di dokumentasinya, cuman itu yang kita butuhin, ya. Jangan lupa ini disimpan. Ya, harusnya cuman itu yang kita butuhkan untuk ditambahkan ya. Nggak ada lagi yang lain. Dan selanjutnya di sisi kliennya ya. Kalau kita lihat di sini itu cuman tambahin ini, kemudian ya kliennya seperti apa. Atau aplikasi kita yang sebelumnya tadi. Oh, sebentar, ini masih ada.
Sebentar, auto importnya kurang, ya. Oke, ini udah diimport. Oke, nah sekarang di aplikasi kliennya, untuk sementara ini saya singkirkan dulu di sini. Oke, dan kalau kita lihat di sini yang dia minta dependensinya sama, ini kita perlu tambahkan ini untuk admin starter client. Oke, ini saya copy paste saja, bawa ke aplikasi kita yang sebelumnya. Nah, di sini saya tinggal tambahkan aja. Nah, ini versinya saya naikin 41 ya, 241. Oke, dan apa lagi tadi? Oh ya, ini dia apa namanya? Kita beritahu bahwa admin URL-nya itu di mana. Nah, ini kita copy, taruh di sini. Nah, taruh aja di sini. Nah, nanti adminnya itu jalan di 8080. Nah, karena adminnya itu jalan di 8080, maka aplikasi kita yang sekarang ini ya, aplikasi ini kita ubah portnya ya, supaya nggak tabrakan. Misalnya saya ganti portnya di berapa? 9090 mungkin. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita running di 9090 aplikasi kita ini, dan monitoring tadi ya, dashboardnya tadi itu running di 8080 biar nggak tabrakan portnya. Oke. Dan harusnya that's it ya. Cuman itu yang perlu kita lakukan. Ini ke bawahnya ini terkait dengan security, Spring Security, kita nggak perlu sampai ke sana. Oke, dan kita coba. Nah, saya running dulu adminnya. Nah, yang ini saya running dulu. Saya coba buka terminal, kemudian di sini saya coba running mvn Spring Boot .2 run. Sorry, saya perlu secara eksplisit set Java Home-nya di sini. Kemudian saya coba running lagi mvn Spring Boot .2 run. Oke. Dan ini udah running harusnya. Sebentar, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini udah jalan adminnya. Oke, dan berikutnya saya akan jalankan yang aplikasi kita yang tadi. Ini anggap aja ini adalah aplikasi REST API kita gitu ya. Saya tinggal jalankan aja. Nah, dia jalannya di 90-90. Oke, kita tunggu. Dan saya coba buka di sini. Oke, nah harusnya sekarang ini jalannya itu di 90-90 ya. 90-90/actuator health. Ini aplikasi kita sekarang. Nah, dia jalan di sini. Dan untuk dashboardnya tadi itu jalannya di 80-80. Saya coba localhost 80-80. Nah, ya, that's it. Dan kita bisa lihat di sini dia lagi running. Dan teman-teman bisa lihat di sini dia statusnya sekarang ada yang down gitu ya. Nah, ini sebenarnya karena tadi kita ada simulasi apa tadi ya, order service-nya itu bisa up and down ya, bisa up and down. Kita bisa lihat nanti di dalam sini. Nah, ini aplikasi kita. Kalau kita lihat, nah ini dia udah up lagi nih statusnya. Nah, ini order service tadi itu yang bisa up dan bisa down ya. Jadi dia kayak secara periodically dia akan ngecek gitu kan ya. Nah, jadi setiap kali dia cek kan bisa saja up dan bisa saja down ya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dia jadi up, bisa dia jadi down ya. Kita bisa tunggu gitu. Nah, ini lagi down. Oke. Order service-nya down. Oke, kalau kita refresh gitu ya. Nah, ini up. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kita simulasikan lah ya. Jadi di sini tadi health-nya, database-nya up terus, tapi order service-nya ini tadi bisa up and down lah. Ya, sesuai dengan simulasi kita. Nah, bisa saja dia jadi down. Nah, ini dia. Kalau dia jadi down, maka instansinya di sini dianggap down. Tapi yang lain masih up ya. Yang lain masih up. Jadi cuman order service ini yang down. Dan di sini juga kita bisa lihat proses yang lagi jalan, thread-nya, memorinya, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini metrik-metrik yang lain di sini, environment, ya, beans, ya, dan lain-lain. Kalau kita punya scheduler juga dia akan list down di sini juga. Ya, kalau kita punya scheduler di dalam aplikasi kita. Oke,
Nah, kalau dia udah berbentuk aplikasi web seperti ini, tentunya lebih mudah untuk kita pantau gitu ya secara remote ya. Berbeda tadi kalau kita pakai J-Console yang aplikasi desktop. Kalau ini kita bisa pantau secara remote aplikasi kita itu sehat atau tidak. Dan kalau misalnya kita setting security-nya tentunya itu sangat dibutuhkan di production ya, supaya untuk mengakses dashboard ini itu perlu ada semacam kayak login gitu ya, supaya baru bisa kita masuk dan melihat informasi-informasi seperti ini. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman terkait video kita kali ini membahas monitoring Spring Boot aplikasi dengan aktuator dan Spring Boot admin. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi kalau ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, di like dan juga di share ke teman-teman lainnya yang mungkin saja membutuhkan video-video seperti ini. Oke, sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Terima kasih.